Ethan. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak bilang akan datang. Ada apa dengan perutmu? Aku hamil. Ini anak Daniel. Jangan salah paham. Ayana memaksanya punya penerus. Kalau tidak, Dana akan diputus. Dia cinta fotografi. Mana mungkin tanpa Dana? Jadi Kubantu. Jadi ibu pengganti melakukan IVF untuknya. Kami juga takut mengganggu kerjamu, makanya tidak sempat memberi tahu. Ethan, kamu tidak marah kan? Tak apa. Ethan tahukah tak suka wanita kita sahabat baik. Dia takkan marah. Lagipula ini IVF. Kami tidak berhubungan fisik. Ethan, bukankah kau selalu ingin punya anak? Daniel dan aku sudah bicara. Setelah bayi lahir, kau akan jadi wali baptisnya. Ngomong-ngomong, Daniel baru saja kehilangan pekerjaannya. Dia sekarang menganggur, dan dia bertengkar dengan keluarga soal bayi tadi. Jadi begitu bayi lahir, kamu harus mengurusnya. Aku harus mengurus anaknya? Kamu selalu sibuk kerja, Daniel yang selalu mengurus semua keperluan rumah. Kamu seorang CEO, selalu menopang keluarga kita. Apa salahnya punya satu anak lagi? Kan kamu sanggup membiayainya. Tepat sekali. Aku dan Daniel sudah berdiskusi. Saat festival musim gugur, kita ke rumah sakit untuk operasi sesar terjadwal. Agar bayi bisa berkumpul dengan Daniel dan rayakan festival bersama. Ethan, kamu tidak marah kan? Tidak. Aku tidak marah. Lanjutkan saja punya bayi. Aku akan urus semuanya. Bagus sekali. Kukira kamu dermawan. Tak keberatan hal kecil begini. Hal kecil? Pria mana yang tak keberatan? Ethan, ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku punya hemofilia. Dokter bilang kehamilan sangat berisiko. Jadi aku ingin tak punya anak. Bisakah kita tidak punya anak? Selama bisa bersamamu. Punya anak atau tidak tak penting. Clara Davis, kuberikan hatiku tulus, tapi tak kusangka kau memperlakukannya sembarangan. Oh, bunga-bunga ini, kamu bawa untukku? Oh, aku lupa. Daniel alergi serbuk bunga. Ethan, buang bangga-bangga ini. Bunga-bunga ini. Buang saja saat kusuruh. Kau baik-baik saja? Aku sengaja menyiapkan. Bunga-bunga ini untukmu. Jangan lakukan hal sia-sia. Seperti inilah ada satu hal yang harus kukatakan. Setelah bayi lahir, Daniel dan aku akan nikah dulu. Agar KTP bayi bisa terdaftar. Setelah pendaftaran KTP selesai, aku akan cerai darinya. Lalu kita bisa menikah. Baiklah. Ethan, kau sangat baik padaku. Ethan, ini baru pria bertanggung jawab yang baik. Itu. Aku tak punya uang untuk itu. Kau tidak punya, tapi Ethan punya. Ethan, bagaimana jika kau biayai pernikahan Daniel? Kalau begitu pesan hotel termahal dan mobil pengantin mewah, makanan dan minuman harus yang termahal juga. Begitu baru terlihat bermartabat. Tepat sekali. Aku juga mau gaun pengantin custom dan perhiasan eksklusif. Cukup daftar nikah saja seharusnya. Ku selingkuh dariku. Masih berani meminta aku bayar pernikahanmu? Oh, perusahaan kami baru saja meluncurkan proyek baru dan semua dana sudah diinvestasikan. Kenapa tak beritahu soal penting ini sejak dulu? Kenapa mau investasi di proyek baru saat keadaan sudah baik? Kalau rugi, siapa yang akan jaga kita saat tua? Betul. Pak Davis benar. Bagaimana kalau rugi? Lalu, anakku, siapa yang bantu besarkan dia? Masa mau menyuruh Clara kerja sambil urus anak bersamaan, ya kan? Kau mungkin tak peduli, tapi aku peduli. Kurasa kau cuma kesal. Aku punya anak Daniel. Sudah kubicarakan. Ini bayi tabung. Kami tidak pernah berhubungan intim. Kenapa tak bisa mengerti? Aku tak peduli. Harus bayar uang ini, suka atau tidak. Aku peringatkan, kalau tidak,
bayar uang ini. Jangan harap anakku akan kawin dengan... Jangan khawatir. Proyek baru kita ini pasti menguntungkan. Tapi, dananya baru bisa ditarik. 20 Harry Lagi, Nanti. Selain pernikahan, uangku akan lebih banyak dari bayanganmu. Gimana kalau begini, kalian pakai tabungan dulu untuk sementara. Nanti kalau dana sudah kembali, akan kubayar lunas. Ya, Saat ini kita tak punya pilihan lain. NAK, ini tabungan seumur hidup ayah dan ibumu. Benar, ini. Saat kalian tua, Ethan yang akan merawat. Kalau gagal, saat dananya kembali, suruh dia bayar 2 kali lipat. 2 kali? Baiklah, Aku akan transfer uangnya, sekarang juga. benar. Aku akan hubungi mereka. Sekarang juga, untuk siapkan pernikahan. Clara Sebentar, Lagi melahirkan. Saat seperti ini, seharusnya lebih sering temani dia. Clara. Berikan uangnya. Aku yang urus semua persiapan pernikahan. Pasti akan mewah dan megah. Kamu tinggal istirahat. Tunggu kelahiran bayi saja. Ethan, kamu sangat perhatian. Begitu bayi lahir, langsung adakan pernikahan. Jadi, akan ada 2 perayaan. Mereka jelas menganggapku bodoh. Semua masih bisa tersenyum. Nanti. Ethan, aku dan Daniel akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan terakhir. Kamu harus ikut bersama kami. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi. Clara Davis. Kau yang menyakiti aku lebih dulu. Halo? Aku setuju menikahimu. Benarkah? Mazuk. Nyonyai. Ethan akhirnya mau menikahiku. Siapkan mas kawin yang sangat mewah untuk... Baik, Nyonya. Tuan Miller, selamat. Anda sebentar lagi jadi ayah. TAPI, saat Nona Davis pertama kali diketahui hamil, saya sudah memperingatkannya karena dia menderita hemofilia. Ada risiko sangat tinggi, anak bisa mewarisi kondisi itu. Tapi Nona Davis bersikeras untuk tetap dan memilih operasi sesar saat festival musim gugur. Ini berarti tanggal kelahiran Bayi dimajukan dan risiko persalinan akan sangat besar. Jika Clara ingin punya anak, biarkan saja. Siapkan kamar terbaik untuknya, ruang rawat inap terbaik, dan cari dokter terbaik untuk melakukan operasi. Soal biaya, Daniel, kamu yang bayar dulu. Nanti setelah dana saya kembali normal, akan kulunasi 2 kali lipat. Tidak masalah, santai saja. Ethan, kamu benar-benar baik padaku. Ada APA, kenapa? Perutku sakit sekali. Ada apa? Perutku sakit sekali. Kondisi Nona Davis memburuk, risiko persalinan prematur sangat tinggi. Tidak, aku tak bisa melahirkan sekarang. Aku harus melahirkan di festival musim gugur. Jika kamu memaksa, kamu dan bayi ini akan menghadapi bahaya maut. Aku tak peduli, aku tetap akan melahirkan di festival musim gugur. Jangan banyak omong kosong. Clara dan aku sudah sepakat. Jika kamu tidak bisa, kami akan cari dokter lain. Berhenti mengeluh. Ini membuatku jengkel. Dokter, pakai obat penguat kehamilan termahal. Selamatkan bayinya dengan cara apapun. Bantu Daniel Green mewujudkan mimpi menjadi ayah. Terima kasih, Ethan. Baik, akan ku coba semampuku. Hei tai, jangan sampai lukai bayi. Daniel Green. Clara mempertaruhkan nyawa untukmu. Diarola Mangorbankan Nyawa. Saat kalian menikah nanti, mahar pernikahan. Arus Layong Panta. Ini bukan hanya untuk Clara, tapi juga untuk keberuntungan sang bayi dan menjamin masa depan mereka. Ethan benar, mahar itu haruslah besar. Kita tak bisa biarkan Clara diremehkan. TAPI. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu?
Uang ini hanya untuk formalitas. Kau bisa pinjam dulu. Lagi pula nanti saat Que serait Clara? uangnya akan dikembalikan pada apalagi orang tuamu sangat ingin punya cucu untuk cucu sendiri. Pasti mereka mau membayar jumlah ini. Ethan, kau benar. Aku akan minta uang pada orang tuaku. Cepat, ayo pergi. Ayo. Bagus. Clara Davis. Ko Beji Tuneka. Mengandung anak Daniel Green. Mana Mankin Kukesewakan? Jangan khawatir. Akan kujudkan tepat seperti keinginan. Tapi setelah bayi lahir, kalian yang harus mengurusnya. Minumlah lebih banyak. Clara, ini sop ayam spesial dari ibuku untuk tambah lagi. Biar tenagamu bertambah. Sebagai gantinya, berikanlah aku bayi laki-laki sehat. Baiklah. Bayinya menendang-nendang. Biar ku dengar. Jangan nakal-nakal ya sayang. Sebentar lagi kau bertemu ayah. Aku penasaran, nanti bayi kita lebih mirip, aku atau kamu? Tentu harus mirip kamu. Cantik dan lembut. Lebih baik mirip kamu, Perbaket. Tuan Miller, tempat resepsi, hampir siap. Undangan juga, sedang dipercepat. Siapa yang telepon? Assistant Q. Katanya tempat resep hampir selesai. Coba kulihat. Lihat. Dekorasinya cantik sekali. Ethan, kamu sangat perhatian. Nanti saat hari H, pasti aku jadi pengantin paling bahagia. Pernikahan megah begini. Orang tuaku pasti sangat senang melihatnya. Benar. Akan ada kejutan untuk kalian semua. Undangan sedang dipercepat. Ethan, aku percayakan ini pada Clara. Aku pinjam $200.000 dari orang tua. Aku juga menggadaikan mobil dan rumah keluarga. Selain itu, aku pinjam $800.000 dari rentenir. Itu cukup persis untuk mahar $1 juta. Tapi saat aku mengembalikannya, bunganya 30%. Daniel, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menggunakan tabungan orang tuamu, bahkan pinjam dari rentenir. Tidak, jangan khawatir. Kau mengandung anakku, semua ini tidak ada artinya. Ngomong-ngomong, aku berutang budi pada Ethan atas idenya. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ethan, begitu uangmu kembali, serahkan uang itu padaku. Kalau tidak, rentenir ini akan mengkabik-kabikku. Ethan akan menggantimu 3 kali lipat. Oh, tidak, 5 kali lipat. Aku tahu kau peduli padaku. Aku harus merekam momen bersejarah ini. Dokter, lakukan operasi sesar tepat pada waktu yang kita sepakati. Jangan terlambat sedetik pun. Nona Davis, aku ingatkan sekali lagi. Janemu baru berusia 34 minggu. Jika dipaksa sesar sekarang, risikonya sangat besar bagi ibu dan janin. Aku tidak peduli risikonya. Ini perjanjian antara Daniel Green dan aku. Dan ini hadiah terbaik, festival musim gugur untuknya. Benar, ini cuma melahirkan. Apa risikonya? Clara Kita Pentecut. Jangan menakut-nakutinya. Jika nanti dia tidak bisa melahirkan, percayalah padaku, aku akan menghancurkan rumah sakit ini. Docte. Aku juga tidak sabar menyambut kelahiran anak itu. Ikuti saja perintahnya. Tolong. Saya mengerti. Bagaimanapun, aku sudah lama menunggu. Aku harus melihat hasilnya langsung. Tuan Miller, undangan sudah siap. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Nyonya Davis. Ini adalah biaya, rawat inap dan operasi Anda. Saat ini Anda berhutang. $200,000. Harap segera melunasinya. Ethan tidak ada di sini. Saat dia datang, suruh dia membayar. Ethan pergi kemana? Kamu sedang mengandung, ini hal besar. Tapi dia malah tidak kelihatan. Dia tidak kabur, kan? Beraninya dia? Aku mengandalkannya untuk menjaga saya di masa tua. Jika dia berani kabur, dia jangan harap bisa menikahi Clara seumur hidup. Berani kamu kembali? Saat Clara melahirkan, kau ada di mana saja? Aku menyiapkan beberapa hal.
Bukannya sudah ku kasih tahu? Daniel Green allergi serbaksari. Kenapa masih bawa bunga? Ini bukan. Untukmu. Baru saja perawat membawa tagihan rumah sakit. Kita berhutang 200,000 dolar. Bayarlah sekarang. Tidak perlu buru-buru. Tempat pernikahan sudah siap semua. Daniel, begitu aku sembuh, aku akan segera menikahimu. Aku sudah tidak sabar. Ethan, kau sibuk bekerja, sampai tak sempat menjaga. Jadi keputuskan, Daniel Green akan pindah ke sini, agar lebih mudah merawatku. Sekaligus punya waktu lebih banyak dengan bayi, untuk mempererat ikatan ayah dan anak. Tak ada keberatan. Lakukan sesuka. Aku di sini. Mazukla. Saya pada sini. Pembawa undangan. Kapan kamu merekrut sekretaris baru? Kenapa aku tidak tahu? Camus Sibuk me lahirkan. Masih banyak yang belum kamu ketahui. Apa itu? Ini 3 hadiah mas kawin megah. Ethan, apakah ini mas kawin yang kau siapkan untukku? Ethan, Bukannya kau bilang tidak punya uang? kamu tidak mengerti. Ethan ingin memberi Clara kejutan. Aku sangat suka mas kawin ini. Yang penting kamu suka. Coba lihat. Undangan ini, desainnya sangat indah. Sangat elegan. Ya, Lara yang mendesainnya. Dia bekerja keras untuk ini. Selera bagus. Begitu aku jadi Nyonya Miller, kamu akan naik jabatan dan gaji. Mempelai pria, Ethan Miller. Mempelai wanita, Elara Hayes. Bagaimana bisa kamu sembrono sekali? Kau salah menyebut nama Daniel Green. Dan namaku juga salah. Tidak ada yang salah. Aku akan menikah besok. Ini undangan pernikahanmu. Ethan, kamu, lelucon macam apa ini? Aku tidak bercanda. Izinkan aku memperkenalkannya secara resmi. Ini tunangan. Et la RAE. Ethan Miller, dari mana kau dapat tunangan? Kau bisa punya anak dengan orang lain, tapi aku tidak boleh punya. Tu n'engan? Kira-kuramu hanya karena kau ambil orang sembarangan di jalan, bikin undangan palsu, lalu coba memprovokasiku. Aku akan percaya padamu, aktingmu sangat tidak meyakinkan. Palsu? Kami akan menikah besok. Kau sudah melihat tempat pernikahannya. Silakan datang besok untuk minum bersama merayakannya. Ethan Miller, kau keterlaluan. Aku yang keterlaluan. Atau dulu aku. Mensintemu sepenuati. Dan memperlakukanmu baik. Tapilia yang kolakukan. Kau sudah tidak punya malu sama sekali. Kenapa aku harus peduli dengan perasaanmu? Tidak, bukan seperti itu. Ethan, kau tahu, kaulah yang sungguh kucintai. Daniel Green dan aku, hanya teman biasa. Teman biasa? Pernahkah kau lihat teman biasa punya anak bersama? Tuan Miller. Biaya Nona Davis. Minta uang itu darinya. Ethan, cukup bercandanya. Kamu harus bayar uangnya sekarang. Kalau tidak, aku akan marah dan putus denganmu. Baiklah. Calo begitu kita putu. Ini kesempatan bagus untuk akhirnya menetap dengan Daniel Green dan anaknya. Ethan, kamu tidak bisa bicara seperti itu jika kamu benar-benar putus dengan Clara. Nanti kalau sudah, siapa yang akan merawat kita di masa tua? Tepat sekali. Ya. Siapapun menantumu nanti Car il a dia. untuk merawat kalian. Tapi orang itu Pasti bukan aku. Jadi, siapa sebenarnya yang akan bayar biayanya? Tanya dia. dia ayah kandung dari anak itu. Tidak. Ethan Miller, maksudmu apa ini? Sudah jelas kamu yang berjanji ke Clara untuk mengizinkan anak itu dilahirkan. Kamulah yang ingin punya anak, bukan aku. Aku hanya setuju Clara melahirkan untuk memenuhi keinginanmu menjadi orang tua, membesarkan anak. Itu tanggung jawabmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan aku. Aku. Semua uang pernikahan itu hasil utang. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Itu bukan urusanku. Pada akhirnya,
Kamu hanya kesal karena aku mengandung anak Daniel Green. Tapi kamu sudah jelas menerima anak ini. Kenapa aku harus terima? Anna Corenlin dan Clara Davis. Berani-beraninya kamu memaksakan sikap sok benar yang konyol ini padaku? Tidak, aku tidak percaya. Kau pasti tidak berpikir seperti itu. Kau masih mencintai kan? Kau hanya sedang marah sekarang, bukan? Aku dulu memang mencintaimu. Tapi cinta bukan berarti kau boleh melanggar semua batas dan menginjak-injak harga diriku. Clara Davis. Aku memberimu kesempatan. Kau sendiri yang membuangnya. Terakhir ke rumahmu. Kutaruh cincin ini di dalam buket bunga itu. Aku ingin melamarmu. Tapiko. Hanya karena Daniel Green bersin. Kau tak sekilas pun melihatnya, lalu membuang buket itu ke tempat sampor. Kau sendiri yang memutus benang terakhir. Pangubung kita. Aku tak tahu. Cincinnya ada di bunga itu. Kenapa tak bisa kau beritahu aku langsung? Aku ingin memberimu kejutan. Tapiko dan Daniel Green. Justru memberi kejutan yang jauh lebih besar. Ethan, aku dan Clara bukan seperti yang kau bayangkan. Aku tak tertarik dengan hubungan kalian. Bagaimanapun, aku dan dia sudah tak ada hubungan lagi. Jika kau sangat menyukainya, kau bisa memilikinya. Ethan Miller, kau keterlaluan. Kau jelas-jelas bilang tak keberatan sama sekali. Clara Davis. Kosu d'Agila. Kau tak bisa bedakan kata tulus dan sarkasme? Katakan. Pria normal mana yang mau menerima kekasihnya memperlakukan dirinya begini? Kalau begitu kenapa tidak langsung kau jelas-jelas mengatakannya? Andai kau beritahu aku lebih awal, semua ini takkan pernah terjadi. Seperti kata pepatah, Beri mereka jengkal. mereka ambil sehasta. Pepata itu. Sungguh tepat. Karena aku dulu terlalu baik padamu. Kokira. Ethan Miller tak punya batasan dan toleransi. Kau boleh injak-injak aku. Kau mengabaikanku total. Clara Davis. Ubengan kita. Berakhir di sini. Mulai sekarang, kita takkan berhubungan lagi. Tidak. Ethan. Kau marah karena aku setuju mengandung anaknya. Kalau kau tak suka, aku kembalikan saja anak ini padanya. Jangan tinggalkan aku. Sampai sekarang, kau kira aku meninggalkan hanya karena anak? Lalu kenapa lagi? Alasan lain APA lagi? Sakit lambungku kambuh. Aku terbaring sendirian di ranjang rumah sakit pakai infus. Et la Rayang Batalcan Semua Pekerjan. Terban Ribuan Kilomte. Untuk merawat kau di mana saat itu, kau sedang belanja dengan Daniel Green. Ayahku tiba-tiba sakit kritis. Keadaannya sangat gawat. Lara yang berkendara ratusan kilometer, membawa ayahku ke rumah sakit terbaik. Dia rawat dengan teliti. Saat itu, kau di mana? Kosibuk. Merayakan ulang tahun Daniel Green. Dan. Ulang tahunku. Wisuda. Pertama kali aku terima penghargaan. Semua momen penting. Dalami Dupku. Lara selalu ada. Dan kau selalu bersama. Saaba. Daniel Green. Aku benar-benar buta dulu. Mengabaikan gadis. Ebadi Sampinku. Dan menolaknya. Mengejar orang yang Tak Perna. mengedepankannya. Mulai sekarang, aku hanya akan baik padamu. Aku dan Lara akan segera menikah. Setelah ini, aku tak ingin bertemu lagi. Kamu jelas-jelas bilang, kau akan mencintaiku selamanya. Ethan, tolong hentikan ini, oke? Mari kita mulai dari awal. Sama sekali tidak. Kamu menjijikkan. Aku tidak mau kamu lagi. Kalau begitu, uang yang aku pinjam itu bagaimana? Untuk pernikahan, Jeluk kamu janji akan mengembalikan 5 kali lipat. Itu ucapan Clara Davis, bukan aku. Aku takkan kasih sepeser pun. Aku di PHK. Orang tua habiskan tabungan seumur hidup. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Kalau aku tak bisa bayar, debt collector akan mencariku. Aku tak bisa bantu. Paling-paling kalau debt collector datang mencari, aku bantu cari penegak hukum. Tidak, Ethan. Ini bukan urusanku. Selama ini, Diala yang nempel-nempel ke aku. Aku tidak pernah berniat merek pacar. Kamu harus kembalikan uangnya. Aku bersumpah. Mulai sekarang, takkan aku temui dia lagi. Ok? Ethan, kamu tahu, anak ini dibuat leket by tabang. Aku tak pernah sentuh dia. Aku akan kembalikan dia. Ok?
Kamu benar-benar sampah. Memang pantas kamu kutak aku. Aku memang sampah. Ethan, aku tak mau melakukan apapun untuk Daniel Green lagi. Ayo kita kembali bersatu. Mengapa aku harus merendahkan diri? Sebagai pilihan terakhirmu, cadangan saat kau putus asa, saat mencintaimu, Aku mengorbankan segalanya. menerima semua kekuranganmu. Kini aku tak mencintaimu lagi. Mengapa harus merendahkan diri, menuruti keinginanmu, dan menerimamu? Dis Matamu. Apakah aku orang baik? Tidak, bukan itu masalahnya. Sekarang, biar ku cintai kau. Biar ku urus kebutuhanmu. Menerima. Tak perlu. Aku sudah punya kekasih. Setegakah kau membenciku? Tidak. Aku tak membenci, karena kau bahkan tak layak menerima kebencian mulai sekarang. Tak ingin bertemu lagi. Tunggu. Aku mengambil tabungan pensiun. Kuhabiskan semuanya. Kembalikan uangku. Aku tak ambil uang. Siapa yang ambil uangmu? Mintalah dari mereka. Uang itu, kau pakai untuk pernikahan. Uang yang kau ambil dulu, puluhan kali lebih besar dari jumlah ini. Ini hanya bunga utang yang harus kau bayar. Kau, ini penipuan. Aku akan menuntut. Silakan. Pengacara profesional perusahaan sudah siap siaga. Terserah kau mau menggugat. Tidak, jangan. Ethan. Kau ini bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Andai saja kau dan Ethan Miller dulu bisa akur, apa kita akan dalam kekekalan begini? Ini bukan salahku. Aku dan Daniel Green sama sekali tidak memiliki perasaan satu sama lain. Aku hanya ingin memberinya seorang anak. Tidak ada perasaan, lalu kau mau memberinya anak? Koangab diri il n'y a pas? Apa kau bodoh? Aku benar-benar tidak paham. Daniel Green itu. Ada apa sih istimewanya? Kenapa kau naked? Membaktikan diri padanya dan memberinya anak? Ku beritahu, apa otakmu? Ada masalah? Apa yang kau pikirkan sehari-hari? Bukannya kau juga setuju? Saat aku mau memberinya anak, sekarang kau menyalahkanku? Kalau kau tak setuju dan terus mendorongku, apa aku akan begini keadaannya? Seumur hidup aku pintar, tapi tak kusangka aku melahirkan anak tak tahu malu. Sampai sekarang, kau tak bisa lihat siapa yang penting? Ethan Miller Beaubezard. Dia bisa menghidupi keluarga kita. Daniel Green itu. Cuma bisa merayu dan menjilat. Apalagi keahliannya? Semua ini salahmu. Tabungan seumur hidupku sudah kukorbankan. Percuma saja. Pokoknya, kau harus buat Ethan Miller kembali kepada kita. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau ku cabut statusmu sebagai anakku. Ayah, Ibu, jangan terlalu emosi. Ethan cuma mau buat aku kesal. Dia pernah marah karena Daniel sebelumnya. Kalau ku biarkan dia 3 hari, ku jamin dia akan seperti anjing, merangkak minta maaf. Memohon pengampunanku. Dia akan menikahi Lara Hayes besok. Mungkinkah ini bohong? Dia cuma berpura-pura sulit dikejar. Dia pasti ingin menggunakan akal ini untuk menakutiku dan memaksaku menikahinya. Kuraza dia tidak berpura-pura. Kali ini, Kamu sama sekali tak paham dia. Dulu, Siriap dia marah padaku. Dalam setengah hari, dia pasti segera kembali, bawa hadiah untuk menyenangkanku. Tunggu saja, sebentar lagi, dia akan kirim orang bawa barang. Nona Davis. Tuan Miller menyuruhku kemari untuk mengantarkan barang. Lihat, sudah kuduga, kan sudah kubilang Ethan Miller tidak berani macam-macam. Baguslah dia masih waras. Kembali dan beritahu Ethan Miller, dia telah mempermalukanku kali ini, kecuali dia mengirimkan perhiasan kelas atas untuk meminta maaf. Kalau tidak, aku takkan mudah memaafkannya. Selain itu, dia harus bayar 10 kali lipat jumlahnya. Kalau tidak, lupakan menikahi putriku. benar? Apa kalian semua sedang bermimpi? Tuan Miller memerintahkanku bahwa ini semua barang Nona Davis yang tertinggal di rumahnya. Tak boleh ada yang tersisa, mengembalikan ke pemilik sahnya. APA. Ethan, kau tak boleh pergi. Jangan pergi. Kalau kau pergi, aku mati. Takut mati? Kalau begitu cari Clara Davis. Setiap ada masalah sebelumnya, bukannya selalu ke dia? Kau tak boleh pergi. Sudah lama ingin pukul kau. Berhenti memukulku.
Hentikan, aku salah. Jangan sampai kulihat kau lagi. Atto Jangan Salakan à Kunanti. Di mana Ethan Miller? Dia sudah pergi. Kenapa kau biarkan dia pergi? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, masalah Takakan membesar begini. Kini karena kau, utangku menumpuk. Kau penyebabnya. Bukankah aku ingin punya anak? Aku tak peduli. Kau harus pergi sekarang. Carry Ethan Miller untukku. Ambil kembali uangku. Kalau tidak, kau akan kuhabisi. Kau, berhenti kau di situ. Astaga, dia pergi. Lalu bagaimana dengan anaknya? Besok kita akan ke pernikahan Ethan Miller. Akan kupaksa dia menikahiku. Asal dia mau menikahiku, semua masalah akan selesai. Ethan Miller, kenapa kau perlakukan aku begini? Kau janji mau menikahiku, tapi kini kau tinggalkan aku. Semuanya, lihat, ku habiskan masa mudaku untuk pria ini. Kini dia kaya, dia tinggalkan kami, dia kejam, dia mengkhianatiku. Bantu aku dapatkan Catalan. Sudah kuduga, kau pasti akan berbuat begini. Karena itu, sudah kusiapkan sesuatu untukmu. Sudah kubahas dengan Daniel Green. Kami akan ke rumah sakit saat festival musim gugur untuk operasi sesar terjadwal agar anak bisa bersatu kembali dengan Daniel dan rayakan festival musim gugur bersama. Setelah bayi lahir, Daniel dan aku akan menikah dulu. Dengan begitu, anak bisa dicatatkan secara hukum. Setelah anak terdaftar, aku akan cerai dia. Lalu kita menikah lagi. TAPI, aku benar-benar tak punya uang untuk pernikahan. Tak APA, kau tak punya, tapi Ethan punya. Ethan, bisa kau bayar biaya pernikahan Daniel? Baiklah, aku mau pesan hotel termahal, armada mobil pengantin termewah. Begitu cara kami menjaga Gaun pengantinku harus dibuat khusus. Perhiasannya juga harus unik. Sayang, jangan nakal-nakal. Sebentar lagi ketemu ayah. Anak ini, aku penasaran. Dia akan mirip aku atau kamu? Tentu harus mirip kamu, cantik dan lembut. Lebih baik miripmu, berbakat? Masih banyak video seperti ini. Mau tanya kalian semua, pria normal mana yang mau terima pacarnya memaksanya pakai Topi Tenduk. Ambil uang TN Miller untuk menghidupi pria lain dan anaknya. Wanita ini tak tahu malu. Dia sangat cabul. TN Miller benar-benar punya nasib sial. Berjodoh dengan wanita begini. Bukan seperti yang kalian pikir. Bukan begitu. Anakku hasil bayi tabung. Ini laporan tes kehamilan saat hamil dulu. Aku minta dokter periksa khusus. Jelas tertulis, kamu hamil secara alami, bukan bayi tabung sama sekali. Palsu. Ini palsu. Laporan ini bohong. Daniel Green dan aku tak bersalah. Tak bersalah. Clara Davis. Masih mau bicara apa lagi? Kau bilang, Saint-Aethan, tapi diam-diam. Koselingku, Clara Davis, kau benar-benar jahat sampai ke tulang. Walaupun anakku salah, dia sudah menemani bertahun-tahun, memberikan masa mudanya. Kau harus ganti rugi $5 juta untuk penderitaan batin. Jangan masa muda terbuang. Kalau tidak, kami takkan berhenti. Benar? Takkan kuberi sepeser pun. Tapi di sisi lain, aku harus berterima kasih. Clara Davis. Kalau bukan karena kau, aku takkan menemukan bahwa wanita baik selalu ada di sisiku. Apa kelebihannya dariku? Apakah dia secantik aku? Badanmu lebih bagus darinya? Setidaknya aku sungguh cinta Ethan. Diam. Kau ini, perebut suami.
Kau pukul aku? Kupukul karena kau layak. Takkan kuizinkan wanita tak tahu malu seperti kau menghina istriku. Kau sebut dia istrimu? Kembalikan Ethan padaku. Kembalikan Ethan padaku. Ethan, jika kau benar-benar meninggalkanku kali ini, aku takkan membiarkanmu lolos. Kau benar-benar tak terselamatkan. Satpam. Keluarkan mereka. Jangan mendekat, pergi jauh. Allô? Apa yang kau katakan? Rumah sakit menelepon dan bilang anaknya tiba-tiba tak berhenti berdarah. Sepertinya dia menderita hemofilia. Bagaimana mungkin? Apa kau lupa? Keluargamu punya riwayat hemofilia. Bukan, saat kau hamil, dokter sudah memperingatkan tentang kondisimu. Ada kemungkinan besar menurun ke anak. Dia bahkan menyarankan, jika tak mau menjaga anak ini, sebaiknya digugurkan secepatnya. Tapi kau tak menanggapinya serius. Ngotong ingin punya anak ini, untuk Daniel Green. Kau tahu dari awal, lalu kenapa tak hendakin aku? Untuk bantu Daniel Green syuting di pegunungan. Comment Galani? Sakit ketinggian parah, dan hampir tewas di sana. Aku coba menghentikan. Kau bilang aku tak memahamimu. Untuk menemani Daniel Green, mengambil foto survei paling indah. Itu. Compire Tersapuon-Bac. Aku coba hentikan. Kau bilang aku selalu membatasi. Meski aku coba hentikanmu sekarang, apa kau akan dengar? Kini masalah sudah terjadi. Beraninya kau menyalahkan, seolah aku tak pernah coba hentikan, Qui bande l'emmu? dan cinta butamu itu, yang celakakan anak ini. Tidak, aku tak membunuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Kondisi anak ini untuk sementara sudah stabil, tapi risiko kambuh selalu ada. Saya sarankan operasi secepatnya. Biaya operasinya $600.000. Apa? $600.000. Kalian merampok kami? Kenapa operasi anak bisa semahal ini? Hemofilia, bukan flu biasa atau demam. Faktor pembekuan untuk infus dan perawatan lanjutan, semua butuh biaya selangit. Nyonya Davis, saya perlu konfirmasi sekarang. Apakah Anda setuju operasi anak ini? Jika ya, silakan bayar secara. Ini terlalu mahal. Sudah saya peringatkan, akan ada risiko. Jauhi anak ini. Ini konsekuensi pilihan. Jangan salahkan orang lain. Apa maksudmu? Seyaraza, Anda s'engagea. Membesar-besarkan kondisi ini. Dokter seperti Anda, tanpa etik kedokteran, sudah cukup saya lihat. Benar. Saya rasa dokter ini tidak kompeten. Sampai anak kecil tak bisa disembuhkan. Sebaiknya Anda cari dokter ahli dari kota besar atau luar negeri. Atau datangkan ahli dari luar negeri. Kakak. Jika tidak mau berobat, bawa anak ini pergi. Jangan memboroskan fasilitas medis di sini. Berani sekali bersikap seperti ini pada saya? Tahukah kamu siapa pacar saya? Ya, saya tahu. Ketua grup Miller, Tuan Ethan Miller. Kalau sudah tahu, percaya saya bisa memecatmu dengan satu kata saja. Seluruh kota tahu, Tuan Miller menikah hari ini. Dan pengantinnya, Buchanan Kent. Anda. Perkawinan Ethan Miller palsu. Dia cuma ingin memancingku. Taktik untuk memaksaku menikahinya. Dia menjilatku selama 7 tahun seperti anjing. Aku tak bisa menyingkirkannya. Mungkinkah dia menikahi orang lain? Ini semua sendawara. Pada akhirnya, ini karena Anda, dokter, terlalu tidak kompeten. Makanya Anda menggembar-gemborkan penyakit anak ini sebagai parah. Lihat dokter dari luar negeri, menangani pasien. Anda cuma dokter gadungan, tak bisa sembuhkan penyakit ringan, dan mau mengelabui kami $600.000? C'est 40, berlutut-là. Dan minta maaf padaku, atau kau takkan kulepaskan. Kalian, dasar. Kebetulan sekali, telepon dari Pak Miller. Pasti dia menelepon untuk bilang bahwa anak ini harus disembuhkan. Benar? Ah, Ethan Miller. Katanya kasar, tapi sebenarnya... Diatak Tegamelepa. Clara Kita. Hack Miller. Kondisi anak ini sekarang butuh operasi segera. Biayanya sekitar $600.000. Bagaimana?
Mengerti. Saya paham. Jadi, apa dia bilang? Untuk tak pedulikan biaya, dan lakukan operasi pada anak ini? Pak Miller bilang, ini bukan anaknya. Soal biaya, dia tak akan bayar sepesepan. Dia suruh kalian urus sendiri. APA. APA. Ini. Semua uang kita. Diambil Ethan Miller. Kenapa kita harus membayar sekarang untuk obati anak ini? Benar? Ini. Clara, telepon Ethan Miller sekarang. Uben Jidia. Halo, Ethan Miller. Aku perintahkan kamu segera ke rumah sakit. Apa kau hilang akal? Kalau sakit, daftar dan periksa ke dokter. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Baik, aku tak mau berdebat sekarang. Bawa saja uangnya untuk biaya pengobatan anak itu. Anak ini milik Daniel Green. Kalau butuh uang, minta darinya. Daniel Green tenggelam dalam utang garantir. Dia dapat uang dari mana? Kembalikan uang ke Daniel Green supaya dia bisa lunasi utang. Baru bayar untuk pengobatan anak. Sudah kujelaskan kemarin, tak akan kuberi sepeser pun. Kalau uang tak dikembalikan, dia harus bagaimana? Dia pinjam banyak. Mana bisa dia kembalikan? Dia bisa lakukan semaunya. Aku tak paksa dia pinjam. Halo, Dia bilang apa? Ya. dia tak mau bayar. APA. Ini. Ethan Miller ini. Semakin menjadi-jadi. Dia cuma mau paksa aku menuruti keinginannya. Baiklah. Kau mau lakukan operasi ini atau tidak? Kenapa buru-buru? Perkayla, nanti kalau aku damai dengan Ethan Miller, kau yang pertama ku sakit. Security. User Mirka. Kalian tunggu saja. Ethan Miller ini. Dia tidak serius, kan? Meski punya keberanian 100 kali lipat, dia tetap takkan berani. Berhenti. Ethan Miller, pakai taktik licik begini untuk memaksaku menyerah. Ini caramu mencari kepuasan? Jangan sok tinggi hati. Clara Davis. Mulai sekarang, kau jalani hidupmu. Aku jalani hidup. Kita Takada Ubangan Lagi. Kau. Maju. Berhenti. Aku akan ajak Kolia. Rumah baru kita. Bagaimana dengan anaknya? Apa kita akan tinggalkan dia? Anak itu milik Daniel Green. Cari dia dulu. Hei. Dapatkan uangnya? Dia cuma pura-pura susah. Aku belum dapat uangnya. Kau tidak dapat uangnya? Lalu kenapa datang ke aku? Anaknya sakit. Harus segera dioperasi. Kalau gitu ke rumah sakit dan operasi saja. Ngapain datang ke aku? Aku bukan dokter. Biaya operasinya $600.000. Ethan Miller. Dia mengambil semua uangku. Kamu bayar dulu. Aku. Karena kalian berdua, aku terbelit utang. Kalian minta uang ke aku, selesaikan sendiri. Tuan Dan Nyonya Davis. Kalian harus pergi sekarang. Dia setuju? Bagus sekali. Akan ku sampaikan segera. Bibimu bilang, Chloe setuju kencan buta denganmu. Kamu harus berikan kesan baik. Kamu akan kencan buta? Kamu mau kencan buta? Memang kenapa? Ada masalah APA? Bukannya kamu bilang tidak suka perempuan? Bukannya kamu pernah bilang tidak akan menikah? Dulu sih, emang gak suka perempuan. Tapi sejak lihat foto Chloe, langsung berubah pikiran. Dia cewek pertama yang bikin jantungku berdebar. Kalau aku gimana? Kita ini apa? Kita cuma teman. Kukira sebelumnya bisa andalkan kamu. Siapa sangka, kamu malah gak bisa urus. Ethan Miller? Aku gak bisa diam nunggu mati. Harus cari cara dapetin uang. Kebetulan, kerabatku, kenalan Chloe ke aku. Yang penting, keluarganya kaya. Aku pertaruhkan nyawa buat punya anakmu, tapi kamu cuma mikir uang? Kalau kamu kaya, mungkin aku pilih kamu. Benar,
gak punya uang, sakit-sakitan lagi, sekarang gimana? Gak ada yang mau, lalu maksa ke anakku, gak mungkin. Udah, jangan bacot. Pokoknya, jangan cari aku lagi. Kalau Chloe lihat kamu, nanti, dia pasti salah paham. Cepat pergi. Killier. Killier, pergi. Daniel Green, tunggu saja. Nanti kalau aku damai sama Ethan Miller, kamu bakal kubikin sengsara. Jangan nangis, jangan. Dia kayaknya sakit, ayo ke rumah sakit dulu. Ayo pergi. Dokter, bagaimana kondisi Hope? Keadaannya tidak baik. Dia perlu dirawat inap untuk observasi. Saya ingin mengingatkan Anda lagi. Anda harus segera menjadwalkan operasi untuknya. Kondisi ini, jika ditunda, risikonya akan semakin besar. Jika Anda melewatkan masa pengobatan terbaik, Anda akan menyesal ketika sudah terlambat. Mengapa selalu bicara menakut-nakuti? Saul Cucu, Seiya Setiap Kali. Apa kau masih punya hati? Dokter? Bagaimana bisa seorang dokter bersikap seperti ini? Kau tidak punya etika kedokteran. Kau selalu membuat kondisinya terdengar jauh lebih buruk dari sebenarnya. Crazy kau hanya ingin menguras uang kami. Benar? Aku akan menggugatmu. Akan kugugat rumah sakit ini. Pintu ada di sana. Silakan ajukan gugatan. Kirakut-akut. Ya? Oh, yakin kau berani? Apa tidak ada hal yang tidak kau lakukan? Dengarkan, kalau tak punya etika, sudah lama kusuruh kalian pergi. Dengan sikap seperti itu, tidak ada rumah sakit yang mau menerima kalian. Kalau bukan karena T.N. Miller, aku takkan peduli dengan nasib kalian. Kau berani membantahku? Beraninya bicara seperti itu padaku. Kau mau rawat dia atau tidak? Jika tidak, silakan pergi. Kami akan. Dokter, kami akan merawatnya. Pertama, urus dokumen pendaftaran, lalu bayar biayanya. Jangan menangis, sayang. Jangan menangis. Clara, kenapa tadi kau begitu tunduk padanya? Baru saja? Aku tak pernah merasa terhina seumur hidupku. Ayah, tidakkah kau lihat Hope seperti ini? Ini bukan saatnya untuk marah pada. Setelah aku berdamai dengan Ethan Miller, tak akan terlambat untuk menghadapinya. Baiklah, jangan kau lupakan. Nanti saatnya tiba. Suruh Ethan Miller pikat dia. Kau selesaikan prosedur pendaftaran. Setelah selesai, kita pulang ambil barang, lalu kembali. Tunggu. Kau belum memberiku uang yang dulu. Kenapa sekarang minta uang lagi dariku? Ethan Miller ambil uangku. Jika tak mau bayar, bagaimana Hope diobati? Aku tak punya uang. Kau, bukannya kau punya puluhan ribu dana pensiun? Serahkan sekarang. Ini tabungan terakhirku. Jika tak mau mengeluarkan, aku tak akan menanggungmu di masa tua. Sudah, baiklah. Akan kubayar. Ini situasi apa lagi? Aku tak pernah sekarat ini seumur hidup. Andai ku sadari, harusnya ku dapat lebih banyak uang dari Ethan Miller dulu. Apa yang kau takuti? Rumah Miwa Arbajuda, miliknya itu? Bukankah masih milik kita? Ini rumah baru kita. Rumah ini dulunya tempat tinggal Clara Davis dan keluarganya. Sudah kurebut kembali. Namamu tercantum di sertifikat. Ini hadiah untukmu sebagai rumah tangga kita. Kalau tak suka, kita beli yang baru. Tidak. Asal dari kamu, aku pasti suka. Aku pindah hari ini. Oh iya, orang tuaku ingin makan malam bersama. Ayahku bilang, ingin minum sampai puas denganmu. Atur semuanya. Halo? Baik. Aku segera ke sana. Ada urusan mendadak di kantor. Aku harus kembali untuk urus ini. Nanti aku kembali. Kemas barang-barang Clara Davis. Un tuku. Dan buang semuanya.
Kirim beberapa orang ke villa. Kemas semua barang Clara Davis. Dan keluarkan dari sini. Buka lemari pakaian. Ambil bajuku. Dan perhiasanku. Pergi ke gudang anggur ayah. Bawa dua petits angurs Kezayanganya. Romane Conti. Kesini. Malam ini Ethan dan ayahku bisa minum sepuasnya. Bec, Nyonyae. Segera dilakukan. Hati-hati saat mengambilnya. Satu botol anggur itu harganya lebih $60.000. Hati-hati. Nyonya Hayes, semuanya siap. Ya, Ethan memberiku rumah. malam ini kita makan di sini. Sudah kukabarkan padanya. Aku kirim alamatnya sekarang. Untungnya kita punya rumah ini. Kalau tidak, seluruh keluarga kita harus pindah kembali ke rumah lama. Clara, Nanti, suruh Ethan Miller mengalihkan rumah ini atas nama kamu. Kalau dia tidak setuju, putuskan saja. Aku mau lebih dari sekadar rumah ini. Kali ini dia bahkan cari perempuan, hanya untuk menyakiti aku. Kecuali dia alihkan semua asetnya atas namaku. Kalau tidak, aku takkan memaafkannya. Benar, memang harus seperti itu. Jangan baik-baik lagi padanya. Kalau tidak, dia akan anggap kamu lemah. Pergi saja. Clara. Dari mana semua ini? Sudah kubilang, Ethan Miller ada di bawah kendaliku. Dia tidak berani benar-benar marah padaku. Lihat, dia beli semua hadiah ini untuk minta maaf padaku. Jadi begitu rupanya. Bu, ambil yang ibu suka. Kalau kurang, suruh Ethan Miller beli lagi. Baiklah. Kenapa semuanya barang perempuan? Ethan Miller benar-benar tak pika. Dia bahkan tak berpikir untuk belikan aku hadiah. Bukankah ini ada di sini? Ini anggur jenis apa? Anggur. Ethan Miller tahu betul. Aku cuma suka minuman keras. Kenapa dia kirim ini ke aku? Sudah bagus dikirimi hadiah. Masih juga pilih-pilih, yang benar aja. Ini anggur jenis apa? Rasanya hambar sekali, benar-benar tidak enak. Mungkin ini anggur murahan. Cuma pengalih perhatian. Sebenarnya, dia sedang mencoba membujukku. Ethan Miller ini mengirim anggur jelek begini. Kupikir dia sengaja. Kamu siapa? Apa yang kau lakukan di rumah putriku? Dan kalian orang tua siapa? Kalian. Putri kami menyuruh kami untuk datang ke sini. Ini perhiasan putri. Taruh itu. Berani-beraninya berlaku Kazar di rumah kami. Pergi sana. Rumah ini milik putriku. Kalianlah yang harus pergi. Anggur ini sangat mahal. Segera taruh itu. Mahal? Bapak tua, selera macam APA yang kau punya? Minuman murahan ini rasanya menjijikkan. Aku tidak bercanda. Jika anggur ini rusak, kau takkan sanggup menggantinya. Taruh itu. Cuma sebotol anggur jelek. Berani kau bilang kami tak mampu? Kau tahu nilainya? Kau tahu berapa harga sebetulnya? Barang murahan begini, mungkin cuma ratusan dolar. Anjing pun enggan meminumnya. Kuperingatkan, jangan lakukan itu.
Mahal, ya? Kau. Ini milik keluargaku. Akan kuhandle ini sesuka hatiku. Ayah, hancurkan lemari itu juga. Hankerken. Suamiku. Jengan. Berani kau menghancurkan anggurku? Aku akan panggil polisi. Panggil polisi? Kau masuk rumahku secara paksa dan menyuruh-nyuruh orang tuaku. Kutampar kau, perusak rumah tangga. Beraniniako? Kau wanita tak tahu malu, berani muncul di rumahku dengan wajah jahat seperti itu. Kau tahu Ethan sudah punya pacar, tapi tetap memaksakan diri mendekatinya. Kurang ajar. Kau pukulan aku. Kaulah perusak rumah tangga. Aku lawanku. Ibyo. Kau, penjahat, keterlaluan beraninya kau datang ke rumahku untuk memukul orang. Security. Seseorang. Apa maumu? Kuperingatkan, jangan macam-macam. Beraninya kau pukul orang tua, hancurkan tubuh mereka. Siap, Nyonya. Mereka yang masuk rumahku duluan. Buka matamu. Dan lihat baik-baik. Ini rumah. Enggak mungkin. Ini rumah Ethan. Ethan sudah memberiku rumah ini sebagai hadiah. Jadi kalian sekarang sedang menerobos. Bahkan jika kubunuh di sini, paling hanya dianggap bela diri. Suamiku, kita harus bagaimana? Apa? Sok gaya kau, paling-paling. Kubayar kalian. Kubayar 10 kali lipat untuk damai. Tapi kuperingatkan, Ethan Miller pekarku. Kalian cuma bayaran untuk bikin aku cemburu. Begitu ku beri tanda, dia akan langsung datang menghabisi kalian. Oh, yang benar? Ethan Miller. Apa kau pikir ini lucu? Mempekerjakan aktor untuk menipuku? Aku tahu, kau lakukan semua ini hanya untuk buatku cemburu, itu saja, untuk dapatkan hatiku. Clara Davis. Segera minta maaf ke orang tua Lara. Sekarang juga. Mereka yang harus minta maaf. Mereka masuk paksa ke rumahku. Ethan Miller. Aku hitung sampai 3. Kalau tak usir dia, aku putus denganmu. Et Lara. Keputusan bijak. Dia cari masalah sendiri. Dia harus tanggung akibatnya. Ini semua. Tak ada hubungannya denganku. Ethan Miller. Jangan kira kau bisa takutkan aku dengan sengaja bicara begitu untuk takutkan aku. Dengarkan. Meski kau beri aku perhiasan termahal dan baju tercantik, aku takkan maafkanmu. Kau benar-benar tak terselamatkan. Lakukan yang harus kau lakukan. Seperlunia. Aku mau selesaikan urusan denganmu sekarang. Menyelesaikan APA? Yang kau mau cuma uang kan? Cuma beberapa baju lusuh ini dan perhiasan rusak. Bisa berharga berapa? Baju-baju ini. Setiap potongannya dari desainer ternama, dibuat khusus tangan. Yang Termura $30,000. Perhiasan ini juga edisi terbatas dunia. Yang Termura. Seharga $500.000. Yang Kosobek tadi. Itu yang nilainya $5 juta. Jangan coba menakutiku. Nggak mungkin semahal itu. Tepat. Siapa yang punya kalung senilai jutaan dolar? Ko Kumabong. Kalotak Perkaya. Cari saja ahli untuk memvalidasinya. Ini belum seberapa. Yang termahal adalah anggur di lantai. Kau ngomong gak jelas. Ini cuma barang murahan. Barang murahan? Ini Romane Conti. Wine. Harga pasaran tiap botol. Lebih dari $300.000. Kau tadi hancurkan 2 kardus. 6 botol per kardus. Total 12 botol. Nilainya $3,6 juta. Kau bilang mau bayar 10 kali lipat. Quand? 10 kali $3,6 juta. Jadi $36 juta.
$36 juta. 36 juta dolar. Uangnya banyak sekali. Bayard c'est 40. Kalau tidak, aku akan hubungi penegak hukum sekarang. Keluar Gamu. Sudah masuk tanpa izin, sekarang menghancurkan properti senilai puluhan juta dolar. Keluargamu minimal akan menghabiskan 10 tahun di penjara. Jangan coba-coba mengancam kami. Barang-barang ini bahkan tidak semahal itu. Tepat sekali. Benar? Kalian cuma mau memeras kami. Ini faktur untuk anggurnya. Oh, Clara. Kita harus bagaimana? Ini cuma puluhan juta kan? Ethan Miller, kau sudah dapat tujuanmu. Aku akan berkompromi. Aku tak akan jumpa Daniel Green lagi. Kakak, kau kembalikan uangnya. Ko merobek baju. Ko memutuskan kalung. Dan kalian semua menghancurkan anggurnya. Apa hubungannya dengan aku? Apa? Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Ethan Miller, berhenti bersikap sok susah. Aku akui, dulu aku tak memperlakukanmu baik. Aku janji, aku akan memperlakukanmu baik mulai sekarang. Clara Davis. Kau itu paling tebal muka dari semua orang yang kutemu. Aku tak peduli kau perlakukan aku baik. Berhenti berhayal. Ethan Miller, kalau kau terus bicara seperti itu, aku benar-benar marah. Ethan Miller, jika kau berani membuat Clara marah lagi, lupakan saja untuk mendapat persetujuanku dan aku tak akan biarkan Clara menikahimu. Ethan Miller. Segera minta maaf pada Clara, lalu kembalikan uangnya. Kalau tidak. Aku tak akan lagi bicarakan hal baik tentangmu. Pada Clara. Jadi bukan cuma Clara Davis yang brengsek, tapi seluruh. Keluar Gamugila. Kuberitaus et Kalilaji. Clara Davis dan aku sudah putus. Komazi. Sok susi. Tidakkah kau merasa konyol? Ethan Miller, ku peringatkan kau, untuk terakhir kali, jika kali ini kalian benar putus, kau takkan punya kesempatan rujuk lagi. Aku sudah temukan orang 100 kali lebih baik darimu. Kau pikir aku masih peduli padamu? Tolong, lihat diri baik-baik. Bayard c'est 40. Kalau tidak, aku akan panggil polisi sekarang. Saya butuh polisi. Ada yang masuk tanpa izin. Clara. Dengarkan, cepatlah mengalah. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Baiklah. Ethan Miller, aku salah kali ini. Cukup puas? Mereka tak bisa kembalikan uang, kau akhirnya bisa balas dendam dan lunasi hutang. Kamu sudah memukul orang tuaku. Sekarang aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dipukul. Serbu mereka. Ethan Miller, aku sudah minta maaf padamu. Kenapa kau berhenti berkelahi? Pak Polisi, tolong, mereka akan membunuhku. Pak Polisi, aku yang memanggil penegak hukum. Keluarga mereka masuk tanpa izin dan merusak propertiku senilai puluhan juta dolar. Mereka juga memukul orang tua. Ada rekaman kamera di dalam. Ini bisa membuktikan. Perbuatan mereka. Aku ingin melaporkan mereka. Tidak. Kalian semua ditahan. Tidak. Ethan Miller, cepat selamatkan aku. Apa kau akan biarkan aku ditangkap? Cepatlah, jelaskan ke polisi. Aku tidak boleh dibawa. Kau takkan lihat aku lagi. Pak Polisi, Pastikan menghukum mereka. dengan berat, berikan hukuman maksimal. Jangan khawatir, itu tugas kami. Bawa mereka. Pak Polisi, aku setuju berdamai. Silakan ikut kami ke markas penegak hukum untuk memberikan pernyataan. Kau duluan. Aku akan urus semuanya di rumah, lalu aku akan menjemput. Clara. Mas Amerika benar-benar akan. Mengirim kita ke penjara? Aku tidak mau masuk penjara. Tepat, putriku. Kesehatanku tidak baik, aku juga tidak mau masuk penjara. Cepat hubungi Ethan Miller. Keluarkan aku dulu dari sini. Ya ampun, tekanan darahku sudah tinggi. Aku lupa minum obat. Pagi ini sebelum keluar. Kesehatanku juga buruk. Kenapa tidak lepaskan aku dulu? Percuma kalau kamu keluar. Lepaskan aku dulu. Kamu menabrak orang. Kamu tidak boleh keluar. Lepaskan aku dulu. Tidak,
Aku yang menabrak. Tapi kalau aku keluar, aku punya cara untuk menyelamatkan kalian. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu keluar? Le Pascan à Q. Biarkan aku keluar dulu. Bisa kalian berdua berhenti bertengkar? HPQ Disida. Bagaimana hubungi Ethan Miller? Pak Polisi, bisa kami pergi sekarang? Nona Hayes sudah melayangkan tuntutan pada kalian. Apa? APA. Perempuan itu, Perani menentak kita? Begitu aku keluar, aku akan menghancurkannya. Kalian tidak boleh pergi. Apa? Pak Polisi, katanya dia setuju. Berdamai secara pribadi, biarkan aku temui dia. Clara. Jangan tinggalkan kami. Clara, ibumu dan aku, kondisinya tidak baik. Kamu tidak akan pergi sendirian. Tinggalkan kami, kan? Kalau aku tidak keluar, bagaimana caraku mencari jalan menyelamatkan kalian? Pak Polisi, lepaskan aku. Selama Anda kompensasi MS Hayes untuk semua kerugiannya dan dia sendiri bersedia untuk merekomendasikannya dengan Anda, lalu orang tua Anda tidak akan harus masuk penjara. Ethan Miller. I know. Anda sedang melakukan ini just to make me benar-benar menyerah pada Daniel Green. Berjumpa Anda secara pribadi, datang ke pick up saya. Yang penting Anda setuju dengan saya. 3 kondisi. Saya akan berikan Anda kesempatan lainnya. Anggap wanita itu Kak Hayes. Tulis surat otomatisasi segera dan lepaskan orang tua saya. Buat dia sampai lutut dan mohon maaf kepada saya dan orang tua saya. Transfer semua aset dari perusahaan Anda, sepinana, sesuai nama saya. Clara Davis. Sudah tertarik? Saya akan memberitahu Anda. 1 kali terakhir, kami sudah punya. Terputus. Meskipun Anda, orang tua membusuk di penjara. Ini tidak ada apa-apa. Untuk melakukan dengan saya. Betapa Anda berani kutukan orang tua saya. Anda, gimana dong? Apa yang Anda lakukan? Saya tidak datang untuk mengambilnya. Saya datang untuk mengambil Elara. Untuk orang tua Anda. Biarkan mereka Membusuk di penjara. Ethan, aku tahu aku salah. Aku akan minta maaf, sesuka kamu. Tapi orang tuaku, nyaris seperti keluargamu. Tahan hatimu, melihat mereka di penjara. Apa Ubangan orang tuamu? Denganku, orang tua macam apa? Bagiku mereka ini, sudah kukatakan, berkali-kali. Komazi. Memikirkan uangku. Uangmu banyak sekali. Apa salahnya memberikanku sedikit? Apa? Uangku? Apakah tumbuh di pohon? Bahkan seandainya uang tumbuh di pohon, apa urusannya denganmu? Tak akan kuberi 1 sen pun. Dengar baik-baik, jika aku mau memberimu uang, itu karena kasihan. Tapi Kiniko Memaksa uang dariku, itu namanya mengemis. Aku tahu, kau ingin aku menyerah. Baik, aku setuju menikahi kakak. Orang tuaku juga orang tuamu. Kau tak ingin menjadi anak yatim, kan? Cepat urus uangnya. Clara Davis. Dari mana kepercayaan dirimu untuk mengira aku masih Menikahimu? atau memberimu uang? Kau tahu. Seberapa menjijikkan dirimu yang jadi lintas sombong ini bagiku? Ethan. Tunggu. Halo? Nona Davis, penyakit anak itu kambuh. Jika kau masih tak bisa dapatkan uang operasi, anak ini akan meninggal. Orang seperti apa dia? Aku jadi agak malu sekarang. Chloe. Halo. Namaku Daniel Green. Camus. Kamu kenal aku? Kenapa keluarga mengatur kencan buta dengan bajingan untukku? Apa maksudmu? Mazalamu. Dan Clara Davis. Sudaviral di mana-mana. Kamu benar-benar brengsek. Kamu dan Clara Davis. Adala. Pasangan dari neraka. Ini sudah menyebar. Di Kalangan kita. Tak ada perempuan waras yang mau dekat denganmu. Orang sepertimu harusnya dicambuk dan dihina di depan umum. Zaman dulu, bunga-bunga ini mirip kamu. Sama-sama bu. Chloe, biar ku jelaskan. Chloe.
Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Daniel. Daniel. Kenapa kamu yang datang? Bikin matiku tuh. Daniel. Anak itu. Kondisi anak kritis. Dokter bilang kita harus operasi segera. Cepat bawa uangnya. Nanti anak tidak selamat. Jangan ganggu aku. Kau tiga tinggalkan kami. Mau aku bagaimana? Iris kamu, aku sendiri tak punya. Sepeser pun sekarang aku jadi begini. Karena kau, pembawa sial. Daniel. Jangan pergi. Jangan tinggalkan anak kita. Dia darah dagingmu. Rumah dan mobilku sudah digadaikan. Sekarang aku makan pun susah. Ini satu-satunya rumah milik keluarga kami. Bisakah harganya dinaikkan sedikit? Rumah bapak ini sudah terlalu tua. Lokasinya juga biasa-biasa saja. $600,000. Itu harga tertinggi yang bisa kami berikan. Kalau tidak mau jual, bapak bisa coba ke agen lain. Baik, kalau begitu $600,000. Hack! Kebetulan sekali. Kenapa bapak menghindari saya? Tidak. Sama, SI. Sekali-kali tidak. Masa sih tidak mengangkat telepon? Lari saat melihat saya. HP saya rusak. Kakak. Jangan berbelit-belit. Sudah jatuh tempo. Pokok plus bunga total $800,000. Bayar sekarang. Hack. Beri saya 2 hari lagi. 2 hari lagi. Saya janji akan melunasi. Hari ini kalau saya tidak melihat uangnya. Nyawa bapak yang saya ambil. Hack. Aku akan ambil uangmu sekarang. Clara. Daniel, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah dapat uangnya? Aku baru saja jual rumah lama keluarga kita. Aku sudah kumpulkan uang untuk operasi anak itu. Yang benar saja. Jangan omong kosong. Serahkan uangnya. Cepat. Tidak, ini untuk operasi anak itu. Tak bisa kuberikan padamu. Jengga. Aku beritahu. Aku kenal orang di penegak hukum. Asal ada uang untuk meringankan masalah, orang tuamu bisa langsung dibebaskan. Apa kau tak ingin orang tuamu segera bebas? Tentu saja ingin. Tapi bagaimana dengan operasi anak itu? Yang benar, membebaskan orang tuamu lebih penting sekarang. Nanti, setelah mereka bebas, kita cari cara bersama untuk dana operasinya. Hal-hal seperti ini, kau tahu, semakin lama ditunda, semakin sulit nantinya. Tidak, kita tetap harus dapatkan dulu uang untuk operasi anak itu. Soal orang tuaku, petugas sudah memberitahu, kita harus bayar utang ke Lara. Uang ini belum cukup. Apa yang kau lakukan? APA, karena aku tenggelam utang. Debt collector sekarang sudah di depan rumah. Kalau tak kembalikan uang ini, mereka akan membunuhku. Tentu nyawaku lebih penting. Wanita seperti yang bisa tidur dengan siapa saja. Aku bahkan tak tahu pria mana ayah anak ini. Aku begitu baik padamu, kau perlakukan aku begini? Apa aku salah? Bukankah kau wanita yang tidak tahu malu? Aku pasti buta. Aku perlakukan kau seperti sahabat terbaikku. Untukmu, aku menyerahkan Ethan Miller. Kau. Siapa salahnya kau tak pakai otak? Berikan kartunya. Ini sisa terakhir uangku. Kalau uang ini hilang, apa jadinya hidupku? Kau mau lihat aku mati? Kau hancurkan hidupku. Kau hanya buang oksigen. Tidak kulakukan itu sendiri. Sudah menunjukkan belas kasih terbesar. Kalau tahu kau tak berguna, sudah kubersihkan kau dulu. Agar kau jadi hiburan Tuan Lu. Jadi, kau sengaja racuni minumanku dulu? Benar, dulu, Tuan Lu. Janjikan aku, pameran foto solo. Salah Ethan Miller selamatkanmu. Hancurkan rencanaku. Kau. Di mana uangnya? Hack. Uang ini, semua ada di sini. Berapa jumlahnya? Isinya berapa? $600,000. Hack, itu uang nyawa anak saya. Saya mohon, jangan ambil uang saya. Pacarmu berutang padaku. Kalau tidak ambil uang, aku ambil nyawanya. Dia bukan pacarku, Kuma Pinapo. Tak peduli hubungan kalian, aku hanya kenal uang. Hack! Jangan dengarkan omong kosongnya. Ambil semua uang ini, pakai semua.
Isinya 600.000, tapi utangmu 800.000, masih kurang 200.000. Jika tak bisa bayar 200.000, kuambil satu tanganmu. Clara Davis, kau dengar itu? Jika uangnya tidak kau berikan, dia akan memotong tanganku. Pasti kau punya lebih banyak uang. Cepat berikan padaku. Semua uangku ada di kartu ini. Kau bohong padaku. Di mana uangnya? Sepertinya kau tidak bisa menyediakan uang. Anak buah, Tahan dia. Tunggu. Pak. Walau aku tidak punya uang, dia punya. Miller Group, ketuanya, Ethan Miller, bisa dia kendalikan sepenuhnya. Dibanggain mereka. Jauh dari biasa. Kau cukup manfaatkan dia untuk paksa Ethan Miller bayar. Nanti, $200.000 saja, $2 juta pun tak akan masalah. Bagaimana kau tega melakukan ini? Takut kau dapat hukuman Tuhan? Lebih baik kau mati daripada aku. Jika tak ingin hidupmu hancur, segera hubungi aku dan minta uang pada Ethan Miller. Ethan Miller sudah tak mau aku. Tidak bisakah kau berlaku sebagai korban? Bukannya itu keahlianmu? Jelusidia kau sakit. Dia selalu merawatmu dengan baik. Sekarang, kembalilah padanya. Berlakulah lemah. Buat dia kasihan. Dan bantu aku. Lunasi hutang ini. Dasar Bejenggan. Dengar baik-baik. Walau hidupku hancur hari ini, aku tak akan meminta Ethan Miller sedikit uang pun. Kau tetap saja bohong. Tuan, aku tidak berbohong. Ethan Miller benar-benar menyukainya. Tidak. Kalau tidak, atau bagaimana dengan ini? Kau bisa menjualnya untuk dapat uang. Lihat betapa cantiknya dia, dan tubuhnya sangat bagus. Harganya pasti mahal. Anggap ini pelunasan utangku. Selamat ulang tahun. Ucapkan permohonan. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Jangan mendekat. Jangan berani mendekat. Ethan, aku mau pulang kerja. Ok. Accu Jean pu Camus et Caran. Ethan, Et Lara. Jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku bunuh dia. Clara Davis. Kau sadar apa yang kau lakukan? Tentu saja sadar. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Semua yang dulu terjadi, itu salahku semua. Aku berjanji akan berubah ke depannya. Aku tahu kau menikahinya, cuma karena dendam. Ayo kita kembali bersama, Oak. Pertama, lepaskan Elara, kau tidak mencintai lagi ya? Apa karena dia? Aku bunuh dia. Clara Davis. Kojila. Aku sudah gila sejak lama. Kau jelas-jelas bilang akan mencintaiku selamanya. Kenapa kau nikahi dia bukan aku? Baik. Jangan emosi, mari kita bicara baik-baik. Pertama, bebaskan Ella. Apapun yang kau mau, akan ku setujui. Ruma. Huang. Apa saja. Lepaskan Elara dulu. Kau sangat perhatian padanya, ya? Pilih dia atau aku? Pilih sekarang, atau aku bunuh dia sekarang. Clara Davis. kau sedang melakukan kejahatan. Kambalila. Belum terlambat untuk berhenti. Diam. Kau tak berhak menggurui aku. Hubunganku dan Ethan dulu baik-baik saja. Semua karena kau, karena wanita ini muncul. Kita putus. Aku kehilangan segalanya. Ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Clara Davis. Jean Gambu à Kezala en Lagie. Kau memang sayang padanya. Dulu kau selalu menurutiku. Kau lakukan semua permintaanku. Jika ku suruh ke timur, kau takkan berani ke barat. Tapi sejak dia muncul, kau berubah. Accu Tak Beruba.
Kolayang Beruba. Kau berbohong. Begitu Jamari, kau akan kembali padaku. Mulai sekarang, tak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersama. Kita tak bisa kembali. Clara Davis. Hentikan ini. Jean Gangu Orantak Bersalalaji. Berhenti? Aku tak bisa berhenti. Aku sudah membunuh Daniel Green. Tak masalah, menambah satu nyawa lagi. Baik. Aku janji padamu. Biar dia Pergidulu. Nanti aku akan nikah denganmu. Kau serius? Tentu saja. Pertama, lepaskan. Anya Jika Komede Paskanya. Kita bisa bercerai. Setelah kita cerai, aku akan segera ikut dengan untuk urus surat nikah. Elara. Kuakan Mangala Tukami. Benar kan? Ya, aku akan mewujudkannya. Aku mengalah. Lihat. Elara sudah setuju untuk memungkinkan kita bersatu. Kau mau pernikahan seperti apa? Yang megah dan tradisional? Atau yang lebih modern? Aku ingin. Elara. Larry. Akan kubunuh kau. Ethan, Jangan pedulikan aku. tolong aku. Mari kau. Clara Davis. Jean Gant Rutruzan Terkeko. Aku akan membunuh kalian semua. Tidak. Terima kasih. Kau datang tepat waktu. Clara Davis. Kau dicurigai melakukan pembunuhan. Kau resmi ditahan sekarang. Apayang Kolakukan. Apayang Kolakukan. Ethan, kumohon padamu, satu permintaan terakhir. Kau sudah membunuh seseorang. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tak meminta kau menyelamatkanku. Aku juga tak berharap kau mau memaafkanku. Kumohon, selamatkan anakku. Aku tahu dosaku tak termaafkan, tapi anakku tak bersalah. Di kehidupan berikutnya, aku rela menjadi pelayanmu seumur hidup. Tolong selamatkan anakku. Kumohon, selamatkan anakku. Aku rela mengabdi pada kalian berdua. Kumohon. Bawa dia pergi. Kumohon. Ethan, anak itu tak bersalah. Tolong selamatkan dia. Elara. Lakukan saja. Anna Kitu Tak Bersala. Terima kasih. Elara. Hidup yang baik setelah bebas nanti. Anda Clara Davis. Quand? Saya pekerja sosial dari komunitas Anda. Ayahmu telah meninggal karena stroke 3 tahun lalu. Ibumu juga meninggal karena sakit setahun lalu. Saat akan meninggal, dia terus menyebut Namamu Berulankali. kartu bank ini berisi tabungan pensiun mereka puluhan ribu dolar. Ini warisan mereka untukmu. Turut berduka. Tunggu sebentar. Di mana anakku? Saya tidak tahu. Orang tuamu tak pernah bilang tentang punya anak. Ada masalah dengan anakmu? Tidak ada. Anakku meninggal 10 tahun lalu.
Bisakah saya jadi pekerja sosial bersama kalian? Tentu saja, ya, boleh. Siang ini, kami akan ke panti asuhan, membagikan hadiah untuk anak-anak. Kamu bisa ikut. Ayo pergi. Adia Adia ini. Dari Pak Miller, Ketua Miller Group, dan istrinya. Bukan cuma Adia. Tapi juga makanan, pakaian, dan kebutuhan harian anak-anak. Di panti ini dibiayai Pak Miller dan istrinya. Mereka orang baik sekali. Anak ini bernama Hope. Pak Miller sangat menyayanginya. Tapi sejak kecil dia mengidap. Penyakit hemofilia. Dia nyaris meninggal waktu kecil. Pak Miller habiskan banyak uang untuk datangkan dokter terbaik. Melakukan operasi. Hope. Sayang. Sudah makan hari ini? Anak yang baik. Nona, kenapa menangis?